Jadi kita ini kan harus satu kesatuan gerakan. Semua harus solid bergerak. Ya, partai politik yang saat ini berkonsentrasi untuk membangun kerjasama dalam sistem presidensial. Kemudian tadi Pak Baskara melaporkan muncul antusiasme pasca pengumuman Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga muncul suatu gerakan spontan yang harus dimasukkan di dalam suatu wadah koordinasi pemenangan. Karena Indonesia ini begitu besar, ada relawan yang fokus berdasarkan pendekatan teritorial. Misalnya kemarin ada yang daftar untuk mau garap Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera. Ada juga yang berdasarkan segmen pemilih tertentu. Nah, sehingga inilah yang kemudian dikomunikasikan, karena setiap relawan harus punya siapa penanggung jawabnya, ruang geraknya berdasarkan segmen pemilih, berdasarkan teritorial, bahkan ada yang secara khusus konsentrasi di sosial media. Ini menunjukkan suatu partisipasi aktif dari seluruh warga bangsa. Jadi bukan dalam konteks untuk ya, seperti yang dikatakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka, salam Pancasila. Rekan-rekan media yang saya hormati, tepat pada hari ini 27 April 2023, hari Kamis, telah dikeluarkan surat keputusan DPP Partai yang ditandatangani oleh Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan bersama dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan, serta tembusan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan, Mas Prananda Prabowo. Tentu atas arahan Ibu Ketua Umum telah dibentuk struktur Tim Pemenangan Relawan Pemilu 2024 atau Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu 2024, di mana saya, Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan, ditugaskan sebagai Ketua Tim Koordinasi Relawan. Wakilnya adalah Bung Adian Yunus Usak Napitubulu, kemudian sekretarisnya adalah Bung Dedi Yefri Hantiru Sitorus selaku sekretaris, dan Mbak Rizky Aprilia sebagai wakil sekretaris. Penugasan ini adalah respon DPP Partai atas perintah harian Ketua Umum DPP PDI Perjuangan saat mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan pada hari Kartini 21 April 2023 yang lalu, tepat pada hari Kartini. Jadi ini adalah respon cepat atas perintah Ibu Ketua Umum untuk kami turun ke bawah, menyapa dan berkoordinasi dengan rakyat. Mengapa Tim Relawan Koordinasi Pemenangan Pemilu ini dibentuk lebih cepat dari Tim Relawan Pemenangan secara umum? Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Hasto Kristianto tadi, bahwa pasca pengumuman pencapresan Pak Ganjar sebagai calon presiden, muncul antusiasme di tengah masyarakat yang sangat besar untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Respon masyarakat yang begitu besarlah yang menjadi dasar pertimbangan Ibu Mega dan DPP PDI Perjuangan untuk segera menugaskan kami berempat untuk dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan organisasi-organisasi relawan yang telah dan akan terbentuk. Mengapa ini kami lakukan? Karena kami percaya sepenuhnya bahwa pemilu presiden 2024, termasuk di dalamnya pemilu legislatif, adalah pestanya demokrasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, yang berpartisipasi dalam pemilu ini bukan hanya partai politik atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga segenap rakyat Indonesia yang harus bersama-sama bergandengan tangan dengan kami untuk menyukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 yang akan datang. Keputusan ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa genetik politik PDI Perjuangan adalah genetik politik partai terbuka, gotong royong, dan senantiasa ingin bekerja sama dengan siapapun, termasuk partai-partai politik yang tadi disampaikan Mas Sekjen akan bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan, termasuk dari kelompok-kelompok dan elemen masyarakat yang akan membentuk organisasi relawan ini. Jadi kami berempat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum, Mas Prananda Prabowo, dan juga Mbak Puan Maharani yang menandatangani surat keputusan ini. Insya Allah kami akan bekerja sebaik-baiknya. Selanjutnya kami berempat akan rapat berkoordinasi dengan Pak Sekjen, Mbak Puan, dan Mas Prananda untuk memberikan arahan lebih lanjut untuk membuat sistem
jalinan koordinasi dan komunikasi dengan relawan ini agar semua dalam satu rampak barisan untuk mengantarkan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Merdeka dan salam Pancasila. Semuanya. Jadi ini juga dari pengalaman, karena tadi antusiasme. Maka nanti setelah, karena P3 itu sudah mengumumkan mendukung Pak Ganjar Pranowo, dan dalam beberapa hari ke depan itu P3 akan kami diterima oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian nanti juga Hanura dan ada partai politik lain. Maka nanti ketika partai-partai tersebut bergabung seperti P3, ini kemudian kita lengkapi. Nah, sehingga semua berjalan secara organik hingga nanti setelah ditetapkan calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, pasangan calon membentuk tim kampanye. Inilah yang kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pak Baskara JS ini nanti akan melebur di dalam struktur tim kampanye. Jadi ini hanya dalam kerangka koordinasi dengan tim relawan yang memang sudah terbentuk sebagai antusiasme dari berbagai elemen masyarakat Indonesia yang kemudian nanti akan disempurnakan setelah partai-partai yang lain itu akan bergabung. Nah, sengaja hari ini kami memilih backdrop yang warna hijau dengan lambang Pancasila karena ini kami betul-betul menghormati bergabungnya P3, Hanura, sehingga lambangnya pun lambang kehidupan, lambang yang betul-betul membawa suasana yang sejuk di bawah naungan Garuda Pancasila. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.